Hai semua, gue Wasa and welcome to Deep Max. Kali ini kita kedatangan ada sepatu lokal yang kenanya tuh ke ranah premium. Karena ya teman-teman bisa lihat sendiri aja langsung nih sebelum gue kasih lihat sepatunya. Kita tuh pas kedatangan boxnya aja tuh dikasihnya yang hard box seperti ini. Dan brandnya aja teman-teman bisa baca, ini bukan kayak bahasa lokal kita biasa denger ya. Ini dibacanya adalah layer. Bukan layer ya, jadi layer. Jadi ini adalah brand sepatu lokal yang apa ya, balik lagi tadi gue bilang, dia tuh memasarkannya ke yang ranah premium, sehingga kalau kita ngomongin soal premium, ini harganya juga bukan ratusan ribu. Ini sepatu harganya nih gue kasih tahu di awal adalah 1,3 juta rupiah. Worth it? Ya worth it banget. Kenapa? Nih gue kasih tunjuk dulu. Sebelumnya ini sepatu total ada 3 warna ya. Nanti gue tunjukin semua warnanya. Tapi ini gue bahas satu aja buat kita unboxing. Oke, mulai dari boxnya yang tadi dari awal gue bilang hard box. Ini clean, simple banget. Dari atas tulisannya begini. Depan, kiri, kanan, atas, dan bawah itu polosan aja. Kecuali di bagian pinggir kita ada sizing sama ada nama artikelnya. Ini adalah layer 01, yang mana kayaknya menurut gue ini adalah artikel pertamanya dia, makanya namanya 01. Mungkin nantinya ada 02, 3, 4, dan seterusnya. Dan warnanya, ini yang gue pegang warna putih atau white dengan green paduannya. Nih, premium pertama, selain boxnya tuh ya. Teman-teman juga biasanya kalau buka sepatu lokal, kita kan ada shoe papernya, itu paling bukanya cuma gini sama gini doang, iya kan? Tapi kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan kirinya juga ada dibuka. Dan nih bisa dilihat juga mereka tuh nggak pelit gitu loh dari sisi kertasnya. Bukan hal yang apa ya, nggak mesti banget, cuma ini sesuatu yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman biasa beli sepatu harga seratusan ribu terus sepatu lokal gitu ya, terus beli yang jutaan dapatnya kayak gini tuh menyenangkan gitu loh. Oke, tadi iklan dulu sebentar, sorry, si Charles baru nyampe kantor soalnya. Dia mau nunjukin juga sekalian kita mau compare sepatu lokal yang masuk ke ranah premium ini dengan sepatu impor yang emang bener bagus brandnya. Lanjut dulu. Ini dia warna hijaunya seperti ini ya. Ini warna hijaunya. Nah, ini dia ketiga warnanya dari semua artikel 01 layer. Dan ya, gue bisa bilang sih kalau teman-teman suka yang kalem ngambilnya yang grey ini. Terus kalau masih suka yang kalem tapi agak-agak ya nyari perhatian dikit, nih yang hijau. Tapi kalau bener-bener caper, gue ngeliatnya yang warna merah ini sih. Nah terus mungkin teman-teman juga dari tadi ngeh sama bagian outsole sepatu ini, dari midsole-nya sih. Midsole-nya juga udah kelihatan. Bahkan kalau teman-teman udah nebak ini sepatu bagian midsole mirip-mirip kayak Nike Dunk, you're right man. Tuh, lihat bagian outsole-nya. Masih mirip banget, dan dia cuma kayak nambahin ini 01 di bagian bulutan sini. Biasanya kita ngeliat di sini adalah Nike ya, tapi ini diganti layer. Terus bagian bawahnya juga ini masih mirip-mirip banget. Nggak salah, karena dari pihak orang dalam layer juga bilang ini sepatu harganya tuh 1,3 juta, adalah bisa dibilang sebagai apa ya, substitusi buat teman-teman yang pengen punya Nike Dunk. Tapi kayak yang kita sama-sama tahu, Nike Dunk yang harga yang warnanya seperti ini, merah, hijau, putih, grey seperti ini, harganya itu udah 4 juta ke atas. Iya, gue tahu sih harga retailnya itu kan 1,3, 1,4 lah ya kalau Dunk. Tapi namanya retail kan udah susah. Kebanyakan pada jualnya harga resale kayak gitu. Jadi ini sepatu lokal, teman-teman bisa ngedapetin kayak vibe-nya mungkin pada saat dipakai, dan looks-nya juga sebenarnya nggak mirip-mirip banget kalau dilihat dari sampingnya, kecuali bagian bawahnya itu emang mirip. Dengan harga 1,3 juta, gue bisa bilang gini deh, kalau ngomongin materialnya, kita buat bahasa orang awam aja, si layer ini tuh emang nggak pelit ngasih materialnya. Ini bagus, leathernya bagus, cuma emang gue bagian yang kurang suka di belakangnya sini sih, di heel patch-nya ada 01. Kalau lu anak pertama nggak apa-apa, tapi kalau lu anak kedua, anak ketiga kan nggak perlu 01. Mending brandnya ya. Dong. Jadi mendingan nama brand dia. Mendingan kalau layer, saran dari gue punya logo, ini dijadiin logonya aja daripada nama artikelnya. Kalau saran gue gitu buat yang ke depannya kali ya. Gitu, ini sih kalau ngomongin materialnya, di bagian toe sama heel kita dikasih sedikit suede. Sedangkan sisanya nih yang berwarnanya ya, baik yang grey, hijau ataupun yang merah, ini leather semua. Dan leathernya ini gue bisa bilang nggak keras, ini tuh lembut kenanya.
Terus bagian innernya juga nih pada saat kita mau masukin kaki, kita dikasihnya material yang lembut. Nih kalau teman-teman enggak pakai kaos kaki aja, tadi gue udah nyobain masih enak, apalagi kalau pakai kaos kaki. Terus sayangnya nih bagian installnya nggak bisa dilepas. Tapi gue ngerasainnya lumayan enak. Lumayan enaknya tuh ada beda sedikit. Tadi teman gue nyobain yang merah, ini masih ada yang kayak apa ya, kayak ada bolong-bolongnya di bagian sininya, terus bagian kanan kirinya malah lebih keras ketimbang yang tengahnya untuk yang warna merah ini. Tapi ketika teman gue nyobain yang warna hijau sama yang warna grey ini aman semuanya, kenanya empuk. Nah jadi bisa diambil kesimpulan mungkin ini karena masih tahap awal pertama ya. Patch brandingannya aja materialnya leather, bukan yang kain biasa di sablon gitu ya. Sama materialnya yang ini mesh untuk yang bagian lidahnya, baik depan maupun belakang mesh. Oke. Sekarang kayaknya udah cukup untuk produknya, detail dari gua pengen manggil si Charles yang lebih paham juga kalau mau nge-compare dengan brand si New Balance ya. Monggo. Kita punya New Balance 550 Aimé Leon d'Or, di mana sih Aimé Leon d'Or pertama kali nge-revive ini sepatu. So, gue lihat ada kesamaan ya. Kesamaan dari warna aja Dari sih kalau gua warna, ngeliatnya. Vintage Bagian midsole-nya gitu, oke. kan. Iya, ini juga warna midsole-nya emang off-white sih, bukan putih juga. Makanya cukup menarik sih. Nah, menurut lo kan ini udah tahu banget nih soal materialnya, awalnya kayak gimana sampai akhirnya sekarang jadi gimana. Kalau ini gimana nih? Lo bandingin deh. Ini sama sih, sama-sama retailnya juga 1, ini kalau nggak salah 100 US dollar. Oke. Berarti 1,4 juta. 1,4 juta. Cuman jatuhnya sold out, resell juga harganya. Oke. Cuman ini lumayan bagus sih ya. Soft leather. Soft leather. Terus gue suka sih dia ada detailnya ya di sini. Di bagian lidahnya ya, tangnya. Branding layernya, leather material. Not bad sih. Not bad kan? True 1, size apa? oh iya, buat size-nya ini naik setengah, naik 0,5. Oke Les, terus kalau gue boleh nanya lagi, lo kan udah biasa banget nih pakai New Balance ya. Nah kalau menurut lo ini pertama kalinya, gue tahu sih lo baru pertama kali megang ini, cuma udah bisa ngasih gue belum? Menurut lo First impression gitu ya? mana bagusnya, mana jeleknya gitu? Oke. Kalau menurut gue sih cukup bagus sih. Mungkin di premium price-nya ya. Ya karena harganya emang 1,3 kan. Terus kalau kualitas sih bagus sih menurut gua, cukup bagus ya. Buat innernya ada extra padding, cakep. Walaupun positifnya ini, lanjut. Positifnya gua suka karena looks-nya kayak vintage gitu. Oke. Sisi apa negatifnya ya? Ya negatifnya. Harganya doang menurut gua. Harganya menurut lo? Worth it-nya berapa kalau menurut lo? 1 juta, oke nggak? 999. 999. Mentoknya segitu. Iya. Ya menurut gua pasarnya sih kayaknya bukan buat lokal ya kalau harga segitu. Kayaknya buat keluar lebih oke benar sih. ya. Tapi gua bisa mendukung pendapat lo barusan sih. Soalnya kalau ini ngelihat dari atas boxnya aja nggak ada bahasa Indonesia sama bagus ya. sekali. Lumayan niat nih bikin packagingnya. Oh satu lagi negatifnya gua belum sebut. Apa tuh? Kemarin gua cek di website. Paling gede 44,5, nggak ada size gua. Size lo berapa? 11. Dan Size kata 11. lu mesti naik Ya. size kan, berarti gua mesti 46 kali. Lu mesti Berarti mantap. marketnya juga bukan market luar dong. Iya nih gimana? Berarti marketnya adalah market dalam negeri yang pecinta naik kidang, dia punya duit tapi nggak mau beli resell, belinya ini. Benar-benar, tapi menurut gue ini Tapi bagus. Iya, ini bagus Iya. kok. Ini bagus banget. Cuma oke lah, gue agak setuju juga sama Charles, 1,3 juta kemahalan, fine. Tapi ngeliat boxnya emang bagus ya. Tapi boxnya, sekali lagi packagingnya kayak packagingnya bagus, premium, worth it, 1,3 juta buat gua. Tapi gua agak setuju juga sama lu bilang tadi harganya harusnya sih emang 1 juta sih. Lebih oke gitu Lebih ya. oke, lebih nyangkut ke market lokalnya juga. Atau mungkin gini deh, saran buat layer juga ya. Ini oke, kita terima harga 1,3 juta karena masih worth it. Tapi ya lagi awal-awal launching gini biasanya ada harga-harga promo lah ya, selain free ongkir gitu biasanya. Iya, Tapi harga itu 999 dulu yang mungkin berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa.
Kayak gitu kali Iya, ya. iya, Lebih bener seru. juga. Habis itu biar orang-orang udah nyobain harga sejuta, wah ternyata bagus. Dia referensi ke temennya akhirnya mau beli, harganya udah naik 1,3. Tapi temennya udah make, emang bagus, dia beli juga. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Saran Jadi aja. berapa ratingnya? Lu berdua rating berapa? Gue personally bakal cop ini kalau ada size gua. Tolong dong, Dayor. Ini saya 46 berarti lu ya 46. butuhnya. Nilai berapa dari lu? Gue kasih 8 lah. Kalau lu berapa nih? Kalau gua setuju sih sama lu, gue juga 8. Kalau ininya bukan Dang punya, misalnya mungkin gua kasih 9. Oh gitu. Nah, Lu tapi prefernya karena apa? kalau gua kan emang sebenarnya fisik oriented dulu ya pertama-tamanya. dulu, Ini sih sebenarnya kalau gua ngeliat uppernya aja, ya gua udah seneng, Heeh. bagus gitu loh. Cuma nih ada dangnya ya sudah lah nggak apa-apa. It's better daripada lu beli sepatu KW men. Iya benar. Iya kan? Dari kita skornya sama ya, 8 ya. 8. Cuma beda kenapa lu ngasih 8 dan kenapa gue juga ngasih 8 ya. But it's still a good shoes. Dan ya udah paling segini aja video kita kali ini. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa Stop flexing and start understanding with Deep Max. Bye bye.